السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار الأذكار وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita senantiasa dapat beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang senantiasa dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua nantiasa menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya. Melanjutkan kembali kajian hadis kita. Pada pertemuan dan kesempatan yang mulia ini kita masuk pada bab selanjutnya tentang fi adiyatil muslimina wa syatmihim, yaitu tentang haramnya menyakiti kaum muslimin, wa syatmihim, dan mencerca ataupun mencaci mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Sadaqallahul azim. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sesuatu kaum itu mengejek kaum yang lain. Asa an yakunu khairam minhum, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Al-ayah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya tentang keharaman mencerca, mencaci suatu kaum, mengejek-ngejek, mengolok-olok suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Karena Allah katakan boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Jadi belum tentu nih orang yang kita ejek-ejek itu buruk. Boleh jadi kita yang lebih buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa seperti ini termasuklah di dalam kabair, dosa-dosa besar, termasuk di dalam dosa-dosa besar, mengejek, mencaci, memaki, dosa-dosa besar semuanya. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sadaqallahul azim. Al-Ahzab ayat yang ke-58. Dan orang-orang yang menyakiti al-mu'minina wal mu'minat, kaum mukminin dan mukminat, bighairi maktasabu, tanpa adanya bukti kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh kata Allah, ihtamalu, mereka telah menanggung, buhtana, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata, yaitu dosa besar. Al-Ahzab 58. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayah Al-Hujurat yang ke-12. Dan janganlah kalian suka mencari tahu tentang keburukan orang lain, hal perihal tentang keburukan orang lain, aib orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sesama kalian saling menggunjing. Wala tajassasu, janganlah kalian suka cari tahu. Ini di dalam hal keburukan seseorang ya. Adapun di dalam kebenaran ya, hal perihal kebenaran itu dibenarkan ya. Tapi di dalam hal perihal keburukan, aib seseorang ya, rahasia ya, pribadi seseorang, maka tak boleh kita cari tahu ya, kepo ya, tak boleh. Haram hukumnya. Wala tajassasu. Wala yaghtab, karena kalau sudah cari tahu akan terjadi ghibah. Ini kemudian Allah katakan wala yaqtab, maka janganlah kalian ghibah ba'dukum ba'dha, satu sama lain. Lanjutan ayatnya, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka, kata Allah Subhanahu wa taala, ay ya'kula lahma akhihi maita, bahwasanya kalian memakan daging saudara kalian itu
ya, secara mentah-mentah. Fakarihtumuhu, maka Allah menjawab, ya, fakarihtumuhu, maka niscaya kalian tidak suka, pasti kalian benci melakukan hal seperti itu. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-humazah ayat yang pertama. Neraka wailah atau celakalah likulli bagi tiap-tiap humazatil lumazah. Humazah sama lumazah ini memiliki makna yang berbeda. Dua makna, dua kata yang berbeda. Berkata Rabi' bin Anas, humazah adalah, ya, tentang penafsiran ayat ini, humazah adalah mengejek di hadapannya secara langsung. Mengejek di hadapannya secara langsung, itu humazah, ya. Adapun lumazah, ya, mengejek di belakang, Pak. Mengejek di belakang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Udah pergi orangnya, kemudian kita ejek dia, kita caci, kita ribah dia. Nah, ini di belakang dia. Maka dinamakan lumazah. Kedua-duanya ini, humazah dan lumazah ini, wail, celaka, ya, neraka wail tempatnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hammazim masya'im binamim. Hammaz yaitu yang suka mencela, yang suka mencela, yang banyak mencela. Kemudian masya'in, yang suka kesana kemari, yang suka kesana kemari dalam rangka binamim, dalam rangka menyebarkan hasutan. Hammazim masya'im binamim. Ini Al-Qalam ayat yang ke-11, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hal ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallahi man wada'ahun nasu tiqa'a fuhsyah. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidul fahishal badhi'a. Nah, hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubghidul fahishal badhi'a. Allah memurkai orang-orang yang berperangai jahat dan yang berlidah kotor. Ya. Innallaha yubghidul fahisha al-badhi'a. Allah memurkai orang yang fahish, ya, fahish yaitu orang yang berperangai jahat, ya, bertabiat jahat. Al-badhi'a lagi pula yang berlidah kotor, ya, suka mencaci, mencela, ya, memaki hamun. Ini badhi namanya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadallah, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, innallaha wada'al haraja illa man iqtarada 'irda akhihi fadzaka alladhi harija aw halak. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosa, illa, kecuali dosa mani qatarada 'irda akhihi, kecuali dosa orang yang menyebarluaskan aib saudaranya yang muslim. Nah, ya. Fadzakal ladzi harij, maka itulah dosa, au halaka, atau suatu kebinasaan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini tawil, hadis yang panjang, ya. Pada lanjutan hadisnya dikatakan sahabat bertanya, apakah kami mesti bertaubat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ya, mesti bertaubat. Dan taubat di dalam kasus ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dosanya bersangkut paut dengan hak manusia, kehormatan diri seseorang, ya, yang kita cabe-cabe, ya, yang kita injak-injak, maka
taubat tak cukup dengan 3 syarat saja. Yang keempat, mesti meminta halal kepada orangnya. Ya, yang kita cela, yang kita ghibah, yang kita gunjing itu. Ya. Baik, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun 'irduhu wa damuhu wa maluhu. Jadi bagi tiap-tiap muslim itu dengan muslim yang lainnya haram ke atas mereka, tidak boleh semena-mena sesama mereka itu di dalam hal perihal irduhu. Apa itu? Kehormatan diri. Ya, kehormatan diri. Itulah kita mencelanya, mencercanya, memaki hamunnya, ya, ghibah, fitnah, ghibtah, namimah, segala macamnya. Itu bersangkut paut masalah irduhu, ya, kehormatan dirinya. Ya, ini tidak boleh sama kita semena-mena, ini haram, dosa besar hukum. Ya. Kemudian wadamuhu, dan masalah darah atau nyawa. Kalau sudah berurusan dengan darah, nyawa, membunuh segala macamnya, maka ini di dalam Islam, ya, hukumnya dosa besar, ada diatnya, ya, ada diatnya, mesti bayar diat jinayah namanya. Ada fikihnya nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, saya kasih gambaran aja dulu. Jadi di tubuh insan ini, di tubuh manusia ini ada 45 anggota badan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 45 anggota badan dalam tubuh kita ini. Ya. Maka ada yang jumlahnya tunggal satu, ya, ada yang berpasang-pasangan. Ini mata ini sepasang, bibir sepasang atas bawah, telinga sepasang kanan kiri. Kalau kepala itu satu, ya. Ini kalau dihilangkan kepala ini putus nih, ya. Putus nih, ini diatnya sempurna, 100 ekor unta. Ya. 3, miliar sekian tuh Pak. Harganya 100 ekor unta. Kalau tak salah itu harga 1 jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidung satu nih, hidungnya. Walaupun pesek hidung kita nih, ya. Nah, Bu. Ya, walaupun pesek hidungnya hilang, dia ditebas sama kawan, ya. Dihilangnya sama kawan nih. Ini harga 100 ekor unta. Kalau sempurna hilangnya. Tapi kalau rusak lubangnya, itu lain lagi tuh. Ya. Kalau satu ini hilang, licin hingga datar muka buatnya, bayar diatnya itu. Diatnya utuh itu, 100 ekor unta. Dah. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih. Ya. Islam menghormati, Islam memuliakan jiwa seorang manusia itu. Ya. Maka jangan berhubungan dengan nyawa, dengan darah lah. Ya. Qisas lagi, ya. Kalau memang dia rela untuk kita bayar diat, ya, dari ahli keluarganya boleh. Kalau enggak, dia mau qisas, ya Islam membenarkan, karena Islam ini Bapak Ibu tidak mengajarkan balas dendam, enggak. Islam bukan mengajarkan balas dendam, apalagi yang namanya radikal itu, enggak. Islam tak mengajarkan seperti itu, tapi Islam menjaga kemuliaan diri yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Karena diri itu mulia. Ini bukan balas dendam, ya, bukan balas dendam. Karena menjaga kehormatan diri. Artinya bahasa kitanya membela diri. Jadi jangan diganggu aja lah orang Islam nih. Orang Islam ini jangan diganggu aja. Kalau diganggu dia balas. Karena itu kehormatan diri. Allah yang mengajarkan itu. Bukan balas dendam, menjaga diri, ya, melindungi diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Giginya, umpama gigi nih, gigi kita dipatahkan sama kawan nih. Berapa diatnya nih gigi nih? Bukan gigi palsu, ya. Ya, kalau gigi palsu ya senilai dengan gigi palsu itulah. Nah, kalau gigi yang asli, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu ini patah 5 ekor unta nih. Ya. Yang manu aja terserah, geraham, seri, patah satu dibuat kawan tuh 5 ekor unta. Nah, tak kira lah orangnya ganteng kah, tak ganteng kah, cantik tak cantik kah, sama harga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gigi tuh, jari kita diputuskan sama kawannya. Jari kita ini diputuskan sama kawannya. Berapa diatnya jari ini? 10 ekor unta nih. Ya, kalau enggak balas, potong pula jari telunjuk sama jari telunjuk, kelingking sama kelingking. Islam mengajarkan apa namanya itu Pak? Membela diri namanya itu, bukan balas dendam. Ya. Maka kalau semua jarinya dihilangkan. 10
10 di bawah, 20 dihilangkan semua. Itu dietnya utuh 100 ekor unta itu. Mahal lah Pak harga diri kita nih. Kita ini tidak tahu diri. Ini Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafs." Dan kami telah menetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ke atas mereka itu ya suatu ketentuan hukum ya. Annan nafsa bin nafs. Sesungguhnya jiwa itu dibalas dengan jiwa. Ini Pak. Bunuh balas. Ya. Qisas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wal aina bil ain. Ya. Dirusakkan mata. Rusak pula mata. Dicacatkan mata, dicacatkan pula mata. Kok Islam ini jangan diganggu ya Pak? Itu aja intinya. Ya, kalau diganggu Islam itu membalas dia, mau dia diam doang. Islam mengajarkan seperti itu. Membela diri. Ya, adil itu kan? Adil. Nah, dia rusak mata, kita rusak mata dia. Nah, tapi kalau dari sebelah dia rela untuk menerima diat dari kita, ya, bayaran tadi itu, boleh. Pas maafkan dia. Tapi kalau saya tidak mau, Pak, udahlah biar aja lah Pak Ustaz, saya maafkan. Bagus Bapak Ibu tuh. Mantap tuh. Nah, surga insyaallah balasannya. Ya. Tapi ketentuan hukumnya dah ada kalau masalah diat itu. Anggota badannya Pak udah ada asuransinya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyalah bahasanya seperti itu Pak, asuransi ya. Ya, udah diasuransi semua ini. Ya. Nah, jangan bunuh diri aja lah, bunuh diri enggak ada asuransi. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dibalas dengan jiwa. Nah, itu. Wal aina bil ain, mata dengan mata kata Allah. Ya. Wal anfa bil anf, hidung dengan hidung. Ya. Wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga. Wassinna bissin, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas. Dan yang luka-luka itu semuanya yang terjadi pada badan, tubuh badan kita ini, bila mana dilukai itu ada qisasnya. Wal juruhal qisas, ya, wal juruha qisas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesama muslim tuh ya diharamkan dengan muslim yang lainnya. Artinya sesama muslim itu tak boleh semena-mena di dalam hal perihal kehormatan diri. Ya, yang kedua masalah darah, nyawa. Yang ketiga masalah harta, tak boleh juga semena-mena di antara kita. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tak betul. Ya. Sudah saya contohkan kemarin tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Rasulullah mengisyaratkan ke dadanya. Takwa itu di sini, ya. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Maka memadailah seseorang itu dipanggil sebagai seseorang yang jahat. Maka seseorang itu akan dikatakan sebagai seseorang yang jahat ya. Apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Sudah jahat sekali orang itu ya. Sudah jahat sekali orang itu apabila dia menghina, merendahkan, yang meremehkan saudaranya yang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Ya, al muslimu akhul muslim. Ya, seorang muslim itu menjadi saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Tak boleh dia merendahkannya. Ya, tak boleh dia yakhdhuluhu, menghinakannya, wala yahqiruh, dan tak boleh dia meremehkannya. Bihasbi imri'in, kata Rasulullah, maka seseorang itu akan dikatakan jahat. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim, bila mana dia telah berani menghina, meremehkan saudaranya yang muslim. Kalau guru-guru kami menerjemahkannya seperti ini Bapak Ibu, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhul muslim. Menerjemahkan mengikut syarah keterangan hadis.
keburukan seseorang itu dapat diukur dari sejauh mana dia suka menghinakan saudaranya. Sejauh mana dia merendahkan, meremehkan saudaranya, sejauh itulah kehinaan dirinya itu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyangka kita meremehkan orang itu kita lebih baik daripada dia, tidak. Sejauh mana kita meremehkan dia, sejauh itu pula lah keburukan diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. An-Nur ayat yang ke-19. Sesungguhnya orang-orang yang suka menebarluaskan, ya, orang-orang yang suka menyebarluaskan keburukan, aib sesamanya, ya, fil ladzina amanu, di dalam kalangan orang-orang yang beriman. Suka menebar aib, ya, menghasad, menghasut di dalam kalangan umat Islam itu sendiri, ya. Dia suka agar tersebar aib keburukan saudaranya itu di dalam kalangan umat Islam itu sendiri, ya. Maka baginya maka bagi mereka itu azabun alim, azab yang sangat pedih. Fid dunya, di dunia ini pun dah dapat azab tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wal akhirah, dan di akhirat. Apa azabnya di dunia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Orang yang senang suka menyebarkan aib, ya, kekurangan orang lain, menyebar luaskan, yang mencela, menghina, mencaci orang lain di kalangan kaum muslimin itu sendiri, ya. Apa kehinaan bagi mereka, azab bagi mereka di dunia ini kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam satu hadis, man satara aurata akhihil muslim, sesiapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, satarahullah, ya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutup aibnya yaumal qiyamah, di hari kiamah. Jadi kita yang menutup aib saudara kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib kita di akhirat, di hari kiamat, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan dalam keterangan hadis, syarah hadis itu, ya, ketika dibuka-bukakan di hadapannya tentang aib, ya, tentang kekurangannya di hari kiamat itu, maka banyak yang dia lihat di situ yang Allah sembunyikan. Yang ini mana ya Allah? Yang ini mana ya Allah? Ini masih banyak lagi dosaku ya Allah. Kemarin aku begini. Ditutupi oleh Allah karena kita menutupi aib saudara kita semasa di dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup pula nanti aib kita di hari kiamat. Allah tak buka-bukakan di depan orang banyak. Kalau kita suka buka-buka aib Allah, ya, aib kita, aib saudara kita, ya, di depan orang ramai, ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka man kasyafa aurata akhihi muslim, ya, kasyafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka-buka aurahnya, yaitu membuka-buka aibnya, hatta, sehingga di dunia ini yafdahahu, Allah permalukan dia, Allah hinakan dia dengan sebab aib itu, fi baitihi, di dalam rumah tangganya sendiri. Itu azabnya di dunia. Dalam rumah tangganya sendiri Allah buka-bukakan aibnya di depan istrinya, di depan anaknya. Karena suka membuka aib yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari penyakit yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak Ibu. Apa itu? Mencela, meremehkan, hina, ya, mencaci, memaki, apalagi menggonjeng, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun. Mencerca atau memaki seseorang yang muslim itu fusuk, adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi saudara yang muslim itu adalah kufrun. Apa itu? Perbuatan kufur, dosa besar.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man la ya'man jarahu. La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Ini lafaz riwayat Imam Muslim ya, bunyinya seperti ini. La yadkhulul jannah, tidak akan memasuki surga, man la ya'man, orang yang tidak pernah, ya, yang mana orang yang tidak pernah lisannya itu berkata yang baik-baik atau perbuatannya itu berbuat yang baik-baik kepada tetangganya. Artinya begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga, ya, yang mana tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari keburukannya. Orang yang mana tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari keburukannya, dari lidahnya, dari perbuatannya. Kalau tetangganya udah melihat muka itu, Pak, ya risih aja tetangganya. Ya risih aja tetangganya. Ketakutan aja tetangganya karena keburukan lidahnya dan perbuatannya. Nah, ini orang seperti ini la yadkhulul jannah, tidak mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada tetangga ini kita dianjurkan untuk berbuat baik, Bapak Ibu. Ya, berbuat baik kepada siapa saja lah, ya dianjurkan berbuat baik. Terlebih lagi kepada tetangga ini, Bapak Ibu. Ya, karena tetangga ini menjadi saksi di atas kebaikan kita. Ya. Tetangga ini menjadi saksi di atas kebaikan kita. Di dunia, di akhirat, tetangga itu menjadi saksi. Yang mana tetangga? Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, tetangga itu 40 rumah. Ya, 40 rumah sekeliling rumah kita itu. Ya, 40 rumah di sekeliling rumah kita itu tetangga semua itu. Ya. Utamakanlah yang dekat-dekat dulu, tetangga sebelah, kiri kanan depan belakang yang dekat-dekat itu. Ya. Cari mukon apa Bapak Ibu kepada tetangga. Ya. Cari mukon apa. Orang-orang ini nanti ya insyaallah kelak saya doakan panjang umur nih, saya doa tak macam-macam ya supaya sakit apa enggak. Kelak kita kalau kita sakit, mereka lah yang mengunjungi kita. Ya. Yang menikah hari, 40 hari, 100 hari itu tetangga, Bapak Ibu yang dimuliakan. Jangan kita merasa kita bisa hidup sendiri, mengurus diri sendiri. Siapa yang mengurus kita nanti itu? Ya, sakit kita, meninggal kita, menyolatkan kita sampai ke kubur pemakaman, ya, mendoakan, mentalkinkan. Siapa itu? Kalau bukan tetangga, kaum kerabat terdekat. Ya, jadi mereka itu menjadi saksi di atas kebaikan ya kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau nanya, ya, apakah diri Bapak Ibu baik atau buruk, nanyanya ke siapa? Kalau mau tahu diri kita ini baik atau buruk, nanyanya ke siapa? Ke tetangga. Jangan bercermin bertanya kepada diri sendiri. Siapa baik? Kalau nanya ke cermin ya kita yang baik. Awak nan santiang sadonya. Awak sadonya. Awak nan pandai, awak nan ahaya. Awak sadonya. Ya, kalau bertanya ke cermin itu. Coba tanya ke tetangga. Apa kata tetangga? Itulah yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, kalau tetangga bilang, oh dia tuh rajin sholat tuh 5 waktu berjamaah tuh, ya, itu orangnya dermawan, itu ndak pelit tuh. Kalau masak tuh, ya ndak pernah lupa sama tetangga tuh. Itu saksi tuh. Itu yang sebenarnya siapa kita tuh. Ya. Jangan tanya sama bini kita. Ya. Tanya sama bini kita takut sama kita. Ya. Ibu jangan pula tanya sama suami. Ya. Karena satu sama lain saling menjaga kehormatan diri. Ya. Suami membela istri, pasti dong. Istri membela suami, pasti. Ya. Kalau dah ada suami istri saling memburukan, Pak, adalah tidak beres itu, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanya tetangga. Itulah siapa jati diri kalian sebenarnya itu tahu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baiklah dengan tetangga. Satu lagi nih hadis tentang berbuat baik kepada tetangga. Tengok ini, ya. Berhati-hati, ya, jangan sembarangan nih dengan tetangga ini. Satu hadis nih Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jarahu." Ya. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Ada 1-2 hadis dibawakan tentang menghormati tetangga di dalam kitab ini, Bapak Ibu. Yang keduanya, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti hati tetangganya. Terkadang kita ini tak menyakiti dengan lidah, Bapak Ibu. Ya,
Terkadang kita tak menyakiti dengan lidah, kita tak menggunjingnya, kita tak mencaci, menghinanya, tidak. Kita tak memaki hamunnya, tidak. Ya. Tapi terkadang kita menyakiti hati tetangga itu dengan tindakan kita, perbuatan. Ya. Jadi kalau membangun rumah tuh, tengok atap kita kemana, cucur atap kita tuh. Bahasa orang awak cucur atap. Kemana cucur atap tuh, tengok. Kalau jatuh ke atas atap rumahnya, hati-hati, hisap itu dosa. Ya. Kalau mau buat rumah tuh, jangan pas-pas batas tanah kita. Ya, mundur dari batas tanah tuh lagi, masuk ke dalam lagi dari batas tanah tuh agak semeter, 2 meter untuk resplang rumah kita. Ya. Kok ndak dinding di batas tanahnya, resplang di tanah orang, nggak boleh tuh. Itu nanti kalau dibongkar kawan tuh marah, nggak boleh marah, itu punya dia tuh. Mau ditempelkannya dinding sama dinding itu nggak apa-apa, karena kita buat dah di batas merah, dah di garis merah. Hati-hati. Air AC kita perhatikan kemana nitiknya tuh, air AC kita. Kemana netesnya itu? Di halaman rumahnya, ya, di teras rumahnya. Hati-hati, hisab dosa itu. Masak enak-enak tuh, baunya masuk ke rumah tetangga sebelah tuh. Sampai pun tidak semangkuk sepinggan, tidak sampai. Ya. Kulitnya aja berserak di belakang rumahnya, kulit durian, kulit nangka, ya. Kulitnya aja yang berserak di belakang rumahnya. Pas pula ya pembuangan sampah itu di depan, di belakang rumah tetangga pula. Bukanya pintu, beli durian kawan nih rupanya tadi malamnya, banyak kulit berserak. Baunya mantap nih. Ya. Tapi tidak datang sikit pun ke rumah kita dah. Tega betul lah tetangga sebelahnya itu. Itu Pak, itu dia jadi saksi itu Pak. Itu dia jadi saksi itu. Kalau ada orang tanya baik itu dia tuh ndak loh, beli durian makan surang aja dia tuh, ndak jelas tetangga sebelahnya ditanya. Itu saksi itu, ya saksi itu. Tetangga pasti ngomong itu, ya. Itu tetangga itu saksi itu Pak. Perhatikan betul-betul. Masak itu kalau yang wangi-wangi itu tutup jendela tuh. Biar ibu aja yang bersin di dalam tuh, enggak usah kasih tetangga bersin. Ya. Tutup jendela tuh. Kalau dekat-dekat rumah, gitu adabnya. Kalau dekat-dekat rumah berdempet-dempet, ya. Kalau enggak jauh-jauh enggak apa-apa. Ke rumah jendela sama jendela terbuka pada dulu itu saling cigok-mencigok tuh Masak situ. Ya. Nah, bau itu masuk ke dalam jendela rumah tetangga itu, ya wangi ya kan. Apa kolak durian, kolak nangka, kolak pisang, bau daun pandan tuh Pak, wangi Pak. Ngiler dia, kepengen pula dia. Semangkuk pun tidak datang. Ya, semangkuk pun tidak terantarkan sama kita ke sebelah. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, dosa, apa pula nak dosa? Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagi-bagi Pak ya. Bagi-bagi rezeki itu, jangan mansur. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah Abi Dzar. Abi Dzar ini termasuk sahabat yang sederhana nih Pak Ibu. Ya. Hadis ini datang dari jalur Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqah." Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau masak masakan yang berkuah. Aduh, kalau kau masak masakan yang berkuah, ya, kolak pisang durian, ya, kolak nangka, bubur kacang hijau, itu yang berkuah-kuah semuanya tuh. Ya, kalau kalian masak yang berkuah-kuah kata Rasulullah, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya, banyakkan isinya, banyakkan kuahnya. Ya. Wa ta'ahad jiranak, kemudian kasihlah tetangga sebelah itu kata Rasulullah SAW. Banyakkan kuahnya, bukan kuahnya aja maksudnya, ya, banyakkan kuahnya di situ itu sekalian dengan isinya. Rasulullah di sini hanya menyampaikan kepada kita, memberitahukan kepada kita kalau masak yang berkuah-kuah itu banyakkan kuahnya, ya. Ikolah kuah yang banyak, ya, tapi tidak pula sampai ke sebelah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Tak masuk surga Bapak Ibu, tak mencium bau surga, ya.
Seseorang yang makan kenyang, tidur sebelum tidur tuh dengan keadaan perut yang kenyang, kemudian padahal tetangga sebelahnya dalam keadaan